Jadi saya juga pengen, share apa yang saya alami waktu itu, sama dengan Dokter Wisnu, saya juga di kantor sebenarnya punya rutin, ini ya, cek ya, awalnya sih rapid test tuh Dokter Wisnu, tapi lama-lama kita juga lakukan swab gitu, biasanya 2 minggu sekali tapi nggak seminggu sekali. Jadi kalau di kantor kita prokes atau di luar kita prokes ketat gitu ya, tapi betul bahwa kalau kita ketemu keluarga atau teman biasanya tuh kita lengah gitu. Jadi memang mungkin sekarang kita tahan aja ya, nggak usah kumpul-kumpul karena mau nggak mau kalau kumpul-kumpul tuh pasti ketawa-ketawa, makan, minum, pas masker gitu. Jadi itu terjadi pada saya, waktu itu ayah meninggal, jadi pulang ya ke Bandung dari Jakarta, kemudian, melakukan pengajian tentunya, kita sudah sampaikan ke keluarga, nggak usah datang ke rumah, terima kasih doanya, biar aja ngaji di rumah masing-masing. Tapi yang namanya keluarga pasti pengen belasungkawa ya sama kita, jadi tetap aja datang gitu ya. Waktu ngaji kita berusaha untuk pasang masker, betul-betul ketat gitu, keluarga diingetin semua, eee, tapi ya itu, namanya pertemuan keluarga nggak bisa sebentar, pada bawa makanan gitu ya, bawa makanan dan kita juga nyediain makanan, kita makan, kita lepas masker pastinya, kita ketawa-tawa, ya udah saya juga sama tante-tante, sama uwa-uwa, sama bibi, suntangan seperti biasanya orang Sunda ya, suntangan gitu. Malah sun pipi gitu. Jadi sekarang nih udah new normal ya, udah nggak usah salam-salaman lagi gitu ya. Biar aja kita hormat dari jauh aja, nggak usah cipika-cipiki lagi, karena itulah yang membuat saya tertular. Jadi saya kembali ke Jakarta, saya demam, cuman waktu itu masih belum ngerasa, dipikir, demam biasa aja, jadi minta pijitin, ponakan ya, ada ponakan di rumah, ponakan udah besar, "Teh, tolong ini dong, punggung kok nggak enak ya badannya," gitu. Dipijitin sebentar hari itu, biasanya kalau dipijitin kan kita enak ya tidur, ini masih masih nggak enak, besokannya minta pijitin lagi, "Teh, sekarang pijitin lebih serius ya, kayaknya semua deh, belakang dikasih massage oil," gitu. Terus, "Ya," gitu, 1 jam, bahkan kita nonton bareng sama ponakan ini. Besoknya masih demam juga, ini saya udah curiga nih, saya mau ke kantor besoknya, udah ada janjian meeting, walaupun di kantor kita ini tidak boleh meeting tatap muka ya, biasanya walaupun datang ke kantor kita harus online gitu, tapi saat itu ada yang urgent kita harus tatap muka, jadi ini saya bilang harus swab antigen. Udah saya swab antigen, betul, ternyata feeling-nya bener, saya positif, saya langsung minta cek suami, anak, dan ponakan yang ada di rumah. Kita PCR semua, PCR, saya positif, anak saya umur 9 tahun positif, alhamdulillah suami sama ponakan-ponakan negatif. Udah, isoman ya, isoman, yang saya rasakan adalah, demam tinggi ya, selama 10 hari. Jadi waktu saya dapat PCR, positif, saya langsung consult ke dokter ya, lewat telemedicine karena nggak mau keluar, kita lagi nggak enak badan, sebaiknya stay home. Jadi telemedicine, kita Zoom meeting, dokter langsung kasih resep, ini, nanti kalau masih 3 hari demam, cek lab. Dan betul saya kan demamnya tinggi dan nggak turun-turun walaupun, minum paracetamol, jadi cek lab. Cek labnya juga, sekarang ini sudah banyak, lab yang bisa home service ya, jadi kita nggak usah keluar rumah, telepon aja, nanti orangnya datang, darahnya diambil, dicek, udah nanti keluar hasilnya, konsult lagi, telemedicine lagi, tinggal telepon, untuk ke RSPI saya coba ganti dokter internis yang saya pikir saya pengen dapat second opinion ini obatnya udah tepat atau belum. Terus ke dokter, ya udah ada peradangan nih, mungkin Dokter Wisnu hafal, jadi memang dikasih antibiotik. Jadi, obat tuh kan banyak ya, waktu itu kan saya dikasih antibiotik tuh berpikir, "Emang ini virus perlu antibiotik ya?" Kayaknya bukannya nggak perlu ya, tapi ya udah saya cek, ya memang ada peradangan Bu, jadi harus dikasih antibiotik, cuman saya ganti ya antibiotiknya, memang nah itu, kita ini emang tidak bisa asal memakan obat ya,
membeli obat, makan obat, tadi sudah dijelaskan soal Ivermectin atau obat-obat yang lain ya, waktu itu Lianhua. Informasi itu banyak banget masuk, tapi kita harus smart ya, pasti, alumni SMA 4 semuanya adalah orang-orang yang cerdas gitu, menyikapi, jangan sembarangan minum obat kalau nggak diresepin dokter. Jadi cek ke dokter kalau kita mau makan obat, kalau nggak mau makan obat ya jangan sembarangan beli gitu. Jadi dokter lihat, ya ini harus diganti, obatnya diganti yang ini nih, udah. Betul, sesudah, makan obat itu demam saya turun. Jadi demam saya itu 10 hari itu di atas 38,5, ada yang 39,7, jadi itu sakit kepalanya luar biasa, sakit kepala, badan udah jelas sakit, awalnya kan sakit tenggorokan, batuknya batuk kering, nggak bisa dikeluarin, jadi batuk setiap sejam sekali. Jadi memang mengganggu tidur gitu, mengganggu tidur, kita tuh nggak bisa resting betul-betul gitu ya, eee obat banyak, dikasih informasi, obat tradisional juga banyak, makan ini, makan itu, bawang putih lah, kelapa ijo gitu ya, terus apa, apa tuh yang kayu India ya, habatus sauda udah pasti, madu segala macam. Nah, yang saya pengen share adalah ini, terlalu banyak suplemen juga membuat makanan kita yang utama menurut saya tuh juga jadi kurang, karena kita kan jadi kenyang ya. Jadi menurut saya tuh, sebaiknya kenapa saya bilang begini, karena saya lihat anak saya, jadi saya juga konsult untuk anak saya, konsult untuk sendiri, sama-sama dikasih obat. Tapi anak saya ini nggak mau makan obat, emang orangnya jenisnya yang, nggak mau makan obat," gitu. Dipaksa-paksa juga nggak mau. Cuman anak saya tuh pinter makannya, jadi makannya bagus gitu ya, asupan makannya tuh artinya kita butuh karbohidrat, protein, nutrisi ya dari sayuran gitu, semua masuk gitu. Jadi buat saya, ngapain saya paksain makan obat, tapi dia juga makannya bagus, ya udah deh. Dan betul anak saya nih bisa dikatakan OTG, jadi ada hilang penciuman gitu, cuman 1 hari, 2 hari, selebihnya oke gitu. Jadi harusnya sih memang makan dan minum yang sehat, pertama tadi ikhlas ya Pak Aceh ya, Teh Uti ya, ikhlas terima pasrah ini udah dikasih sakit sama Allah, dikasih ujian, ya udah terima aja dengan senang hati, terus yakin sembuh, pasti Allah kasih kesembuhan, ya kita usaha gitu. Nah, cuman kalau saya usahanya obat nurut maksudnya dikasih obat semua saya makan gitu ya, obat herbalnya juga ikut dimakan sampai kenyang, kembung, minum gitu ya, belum madu segala macem, jadinya makannya sedikit. Nah, makanya demamnya 10 hari, terus, di PCR di hari ke-15 saya masih, positif, anak saya sih udah jelas lah, udah kelihatan udah negatif dan udah lincah banget, udah fit sangat-sangat fit gitu. Jadi kelihatan nih saya sangat tidak fit, adik sama kakak kan karena juga tuh dari pengajian keluarga ya, jadi ini tolong ya jangan lengah ketemu teman, ketemu keluarga itu udah pasti lengah, mendingan sekarang nggak usah dulu, karena gejalanya sama ya, sakit, tapi kakak saya sama adik saya nggak seberat saya karena mungkin makannya pada pintar. Jadi itu tadi ya, makan utama, yang lain adalah suplemen untuk bantu gitu ya. Jangan kebalik, obat yang didahulukan, makanan utamanya nggak masuk. Jadi, itu yang saya rasakan tadi, berat ini ya, kepala, badan, batuk, terus sakit tenggorokan semua, tapi yakin sembuh, jadi yakin sembuhnya itu saya tuh selalu tadi ya, berusaha minum segala macam gitu, makan yang berusaha sih, tapi karena lidahnya juga kurang baik, bukan hilang penciuman, lidah bukan hilang rasa, tapi error gitu. Jadi rasa makanan yang masuk ke mulut itu salah gitu. Jadi kalau makanan asin terlalu asin, kalau makanan manis terlalu manis, cenderung pahit. Jadi minum Yakult aja, itu rasanya tuh nggak enak, nggak sama sekali nggak enak. Jadi udahlah kurang pintar makan emang rasanya nggak enak, ya itulah mungkin cobaan dan ujian kita ya. Jadi tapi saya yakin sembuh, jadi saya usaha jalan kaki. Jadi tadi bener sih kata Dokter Wisnu ya, ternyata, perlu oksigen itu dari gerak. Jadi geraklah yang saya mencoba gerak itu karena saya pernah ngerasain kalau namanya bed rest waktu sakit DBD itu, eee, sak bed rest 8 hari, berdiri itu malah nggak bisa jalan, kaku gitu kakinya. Jadi saya nggak mau kayak gitu, walaupun sakit kepala seberat apa, saya mandi air anget gitu, biar seger, biar makannya enak, terus mencoba jalan kaki di taman gitu, terus berjemur di matahari. Nah, itu mungkin yang membuat saya lebih cepat, penciuman lebih lebih balik gitu, lebih cepat balik gitu ya. Alhamdulillah nggak ada long covid, tadi Kang Hasan sempat tanya gimana sekarang, alhamdulillah udah sembuh,
nggak ada post long COVID karena kebanyakan orang juga udah sakit masih ngerasa sakit kan, mungkin tadi salah satunya Teh Uti ya, masih terengah-engah. Kalau saya alhamdulillah pas minggu ketiga ya 21 hari saya coba PCR udah negatif, udah langsung merasa fit aja gitu, fit. Saya langsung berpikir, pengen cari tempat ngopi, tapi nggak bisa sembarangan juga, tapi pengen ini, pengen itu, jadi pengen jalan, pengen gerak ini, dan udah ke kantor. Nah, ke kantor ya udah tenang, udah sampai sekarang sih udah fit banget sih. Jadi, apa ya, kalau pesannya mungkin, memang jangan takut ya, jangan panik gitu ya, terus tapi tetap waspada ya, disiplin pastinya. Untuk orang yang nggak perlu keluar lebih baik stay home aja. Sekarang juga saya udah minta ke kantor, udahlah saya kerja di rumah aja full, nggak ke kantor, jadi kita bisa kerja dari rumah. Tadi ya disiplin prokes, kalaupun pergi keluar belanja atau apa, prokes, walaupun beli tukang sayur ke depan juga pakai masker double aja kan nggak susah. Makan minum sehat udah jelas, jangan kurang tidur, tingkatkan imun, terus be positif, be happy. Jangan dengerin berita yang terlalu banyak ya, karena sekarang banyak berita negatif. Mungkin difilter aja gitu ya, di semua grup kita lihat kan ya beritanya banyak yang menyedihkan, tapi mungkin perlu difilter supaya apa ya, imun kita nggak menurun gitu. Terus ya itu cerdas aja membaca atau menerima informasi, jangan gampang menerima hoax. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.